pagi anak-anak. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya Ibu akan memperkenalkan diri Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Ernata Kristina Panjaitan. Kalian bisa memanggil Ibu Ibu EKP. Nah, di sini Ibu akan mengajarkan kalian bidang studi PPKN. Demikian perkenalan dari Ibu. Selanjutnya kita akan memulai pembelajaran kita. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita lanjut ke materi kita. Karena kalian akan memasuki kelas 12 dan ini pertemuan pertama kita, maka kita masuk dalam bab pertama. Apa bab pertama? Yaitu mengenai kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada bab pertama. Oke, sebelumnya Ibu akan menjelaskan kompetensi dasar dan indikator pembelajaran serta tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke. Nah, pada pertemuan hari ini adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu mengenai menganalisis berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Jadi bab ini kita akan berbicara tentang menganalisis berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Adapun indikatornya yaitu menganalisis makna hak dan kewajiban warga negara. Jadi pertemuan hari ini kita akan khusus mempelajari tentang makna dari hak dan kewajiban warga negara. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini ada dua. Yang pertama itu apa, Bu? Yang pertama, kalian anak-anak Ibu diharapkan dapat mendeskripsikan makna dari hak warga negara. Dan yang kedua, kalian anak-anak Ibu diharapkan dapat menjelaskan makna dari kewajiban warga negara. Oke, kita masuk ke materi kita mengenai hak. Nah, apa definisi sebenarnya dari hak? Secara sederhana, apakah kalian mengetahui apa definisi dari hak? Ya, kita lihat PowerPoint kita. Hak itu merupakan semua hal yang kalian peroleh atau kalian dapatkan. Jadi di sini hak itu berbicara tentang kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Jadi setiap hak yang kalian peroleh itu merupakan akibat dari dilaksanakan kewajiban. Jadi hak itu baru bisa kalian peroleh apabila kewajiban kalian sudah kalian lakukan. Paham sampai sini ya pengertian dari hak? Oke? Kita lanjutkan. Di kelas 11 kalian sudah mempelajari tentang apa itu hak asasi manusia. Jadi kita flashback ke pembelajaran kelas 11. Nah, kalian sudah mempelajari tentang hak asasi manusia. Jadi Ibu mau bertanya kepada kalian, apakah kalian tahu perbedaan antara hak asasi manusia dengan hak warga negara? Apakah hak asasi manusia itu sama dengan hak warga negara? Menurut kalian sama atau tidak? Oke, kita lanjut ya. Untuk menjawab pertanyaannya, dengarkan penjelasan dari Ibu. Nah, hak asasi manusia itu apa pengertiannya, Bu? Ini pengertian dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau biasa disingkat dengan HAM itu merupakan hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Jadi, saya, kamu, dan kita semua itu mempunyai hak yang melekat pada diri kita semenjak kita dilahirkan di dunia ini. Itulah definisi dari hak asasi manusia. Sedangkan hak warga negara apa, Bu? Nah, hak warga negara itu adalah seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Jadi hak warga negara ini berbicara tentang keanggotaan dari sebuah negara. Jadi berbicara tentang status keluarga negaraan. Jadi tentu saja hak asasi manusia ini berbeda dengan hak warga negara. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut. Tadi Ibu bilang bahwa hak asasi manusia itu berbeda dengan hak warga negara. Apa perbedaannya, Bu? Nah, di sini kita akan bahas perbedaan antara hak asasi dengan hak warga negara. Nah, yang pertama, hak asasi itu sifatnya universal. Jadi, hak asasi itu tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang.
mau dia warga negara Jepang, mau dia warga negara Indonesia, itu tidak mempengaruhi. Jadi mau dia warga negara Jepang sekalipun, dia tetap memiliki hak asasi. Apa contoh hak asasi, Bu? Nah, yang pertama contoh hak asasi itu, contohnya itu hak untuk hidup. Apalagi, Bu? Hak untuk menerima kesejahteraan, hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Oke, paham ya? Jadi itulah contoh dari hak asasi. Sedangkan hak warga negara, apa perbedaannya? Nah, hak warga negara ini itu dibatasi oleh status kewarganegaraannya, seperti yang Ibu jelaskan tadi. Jadi hak warga negara ini dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Jadi ada yang membatasi. Nah, yang membatasi status kewarganegaraan inilah yang merupakan hak warga negara. Jadi dapat dikatakan tidak semua hak warga negara itu adalah hak asasi manusia. Akan tetapi dapat dikatakan bahwa semua hak asasi manusia itu juga merupakan hak warga negara. Apa contohnya, Bu? Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh. Contohnya itu hak setiap warga negara untuk menduduki jabatan. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia itu kita berhak untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan Republik Indonesia. Jadi itu merupakan hak kita sebagai warga negara. Dan tentu saja warga negara asing itu tidak mendapatkan hak, tidak boleh duduk dalam jabatan pemerintahan negara Republik Indonesia. Paham ya sampai sini ya? Kita lanjut ya. Baiklah, kita sudah selesai mempelajari tentang konsep hak. Nah, sekarang kita masuk tentang konsep kewajiban. Oke, kita masuk pertama kali itu definisi dari kewajiban. Apa itu definisi dari kewajiban? Apa sebenarnya kewajiban? Ada yang tahu definisi kewajiban itu apa? Nah, sekarang kita pelajari ya. Kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus kalian laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, itulah definisi dari kewajiban. Jadi, ketika kalian diberikan kewajiban, kalian harus melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Paham ya sampai sini? Nah, itulah definisi dari kewajiban. Sekarang kita masuk ke apa perbedaan antara kewajiban warga negara dengan kewajiban asasi. Apa perbedaannya, Bu? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan. Nah, kewajiban warga negara itu adalah tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, di sini kewajiban warga negara itu diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam Undang-Undang Dasar ya, Nak. Nah, sedangkan kewajiban asasi itu apa, Bu? Nah, kewajiban asasi ini merupakan kewajiban dasar setiap orang. Sama halnya dengan hak tadi, ini kewajiban asasi juga terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tersebut. Sementara kewajiban warga negara itu dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Jadi sama ya dengan yang tadi Ibu jelaskan mengenai hak tadi, kewajiban asasi itu terlepas dari status kewarganegaraan, sedangkan kewajiban warga negara itu dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Nah, akan tetapi konsep kewajiban warga negara itu memiliki cakupan yang lebih luas. Mengapa lebih luas, Bu? Karena meliputi pula kewajiban asasi. Apa contohnya, Bu? Nah, contohnya itu di Indonesia ini kita tahu bahwa di Indonesia ini menghormati hak hidup. Nah, hak hidup itu merupakan kewajiban setiap orang, terlepas dari dia apakah dia warga negara Indonesia, apakah dia warga negara Jepang, mau dia warga negara apapun, Indonesia ini menghormati hak hidup. Nah, contohnya kewajiban bela negara, kewajiban warga negara itu apa, Bu? Nah, contohnya itu kewajiban bela negara. Nah, kita sebagai warga negara itu berkewajiban untuk membela negara kita. Nah, kewajiban inilah yang hanya diberikan kepada warga negara Indonesia. Sementara warga negara asing yang tinggal di Indonesia itu tidak diperkenankan untuk melakukan kewajiban tersebut. Paham ya sampai sini? Oke, sampai di sini penjelasan dari Ibu pertemuan kita hari ini. Jadi kalian itu harus memahami makna dari hak
dan makna dari kewajiban kalian sebagai warga negara. Nah, di sini Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini, yaitu hak dan kewajiban warga negara itu merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya itu memiliki hubungan kausalitas. Apa hubungan kausalitas, Bu? Hubungan kausalitas itu merupakan hubungan sebab akibat. Nah, seseorang mendapatkan hak karena kewajibannya telah terpenuhi. Misalnya, seorang pegawai itu menerima upah apabila dia sudah melakukan kewajiban yang telah diberikan atau dibebankan kepadanya. Oke, paham? Sampai di sini pertemuan kita. Selanjutnya, Ibu berharap kalian bisa menjelaskan dan bisa memahami penjelasan dari yang telah Ibu berikan hari ini. Sampai di sini, sebelum kita mengakhirinya, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai sini pertemuan kita. Selamat pagi dan terima kasih.